muslimin rahimahumullah, mengakhiri menjelang akhir tahun 1445 Hijriah, ulang cobian saalit sebagian buka janji-janji Allah anu aya dina Al-Qur'an. Sesuatu ketentuan-ketentuan pasti, janji-janji pasti anu aya dina Al-Qur'an. Seueur salaras nama seueur. Tapi moal sadayana ieu mah anu umum we heula, anu mungkin urang biasa mengaplikasikan umum notos pada terang sadayana. Misalnya contoh alif lah paling tenan, janji Allah dina Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dina surat Al-Imran, Ibu Bapak, ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu kan janji Allah dina Al-Qur'an bahwa setiap yang bernyawa pasti bakal mati. Nah, itu di antawisna contoh janji Allah. Anu kahiji urang cobian maka biasa ditinggali dibuka dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Surat Al-Baqarah ayat 152. Biasana ieu sok wami imam salat teh dugi ka ayat 150 genep bahkan lampu. Biasana pami ieu ayat tentang musibah. Ieu ayatnya tentang musibah. Kayak orang tinggal ulang dicek. 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, eta biasana sok dinaos teh ti 152 jika 157. Ayat 158 nama tentang sofa marwah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Eta ayat 158. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nu diobrolkeun ayeuna janji Allah dina surat Al-Baqarah ayat 152. Oke, di bumi maka biasa diawas dugi ka 157. Ayatna fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku. Fazkuruni azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Waskuruni, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkarinya atau jangan kalian kufur. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, janji Allah upami urang emut ka Allah, maka Allah bakal emut ka urang. Wihandai pami urang emut ka Allah, maka Allah bakal emut ka urang. Ieu ayatnya berbicara kadituna tentang musibah. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa basyyiris sabirin. Surat Al-Baqarah 155. Jangan emut ka Allah ketika urang menuju bahagia, maka Allah bakal emut ka
mengisi segala sesuatu. Fazkuruni azkurkum. Ibu, bapak naga cek ulang sasaran. Mungkin pernah di antara surah ayat anu ku Allah diselamatkan atau Allah memberikan pertolongan ke orang dina ayat orang menuju susah, menuju repot, menuju ayat sesuatu misal gitu kan. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, sesungguhnya itu adalah bagian dari janji Allah ketika orang menuju emot, sering emot ke Allah. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mengingat Allah? Bagaimana cara kita mengingat Allah sehingga Allah bakal emot ke orang? Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, cara mengingat Allah, cara berzikir kepada Allah, ulang tinggali surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut surat ke-28. Surat Al-Ankabut. Surat ke-28 ayat ke-45. Ieu cara kita mengingat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Anu kahiji cara mengenal Allah adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Cara mengingat Allah yaitu dengan kita membaca Al-Quran. Itu cara mengingat Allah. Yang kedua, wa aqimis shalah, dengan cara mendirikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar. Nah, ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran, mendirikan sholat itu adalah zikir yang sangat besar kepada Allah. Nilainya sangat besar di sisi Allah. Jadi yang pertama adalah dengan kita membaca Al-Quran. Yang kedua dengan mendirikan sholat. Di ayat misalnya di surat Toha ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, sholat itu kan menyebut Allah. Takbir Allahu Akbar, itu setiap gerakan sholat itu menyebut Allah. Doa iftitah Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabira, sami menyebut Allah. Ruku menyucikan Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah, i'tidal sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Maka dijawab orang, Rabbana walakal hamdu. Ibu bapak, orang punten, ada rahasia besar ketika kita i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Dijawab orang, Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran mubarakan.
kurang diteraskan. Cakap apa namanya? Rabbana walakal hamdu, cakap saja. Tapi di sana ada rahasia besar, Allah mengijabah setiap doa, setiap permintaan kita. Allah mendengar, Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Di awal orang terus nyebatkan Allahu Akbar, memuji Allah. Allahumma ba'id baini, atau Allahu Akbar kabira. Maha besar Allah, kabira dengan segala kebesarannya. Kita terus memuji Allah. Subhana rabbiyal azim, kita memuji Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Wa bihamdihi, dan segala pujian untukmu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat itu bagian dari cara kita berzikir kepada Allah. Jadi satu dengan baca Quran, yang kedua dengan salat, yang ketiga dengan ucapan-ucapan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam bentuk kalimat-kalimat thayyibah. Ibu bapak paham pun, ketika kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan kita berzikir. Bangun tidur kita berzikir, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan? Iya. Kita berzikir kepada Allah. Terus ibu untuk KWC di sana, kita sebut Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar di WC, alhamdulillahilladzi anil ada wa afani. Terus ibu mau acuh, terus ibu mau acuh Pak, baca doa, bercermin baca doa. Allahumma kama hasan al-khalqi wa hasil muluki. Ibu bakal keluar di bumi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Orang angkat tadi kan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu kalimat yang besar. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan illa billah kecuali dari Allah. Mungkin la haula itu artinya, menurut para ulama, yang dimaksud dengan la haula tidak ada daya kekuatan kita untuk menghindari maksiat, untuk menghindari perbuatan dosa. La haula wala quwwata, dan tidak ada daya kekuatan untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan ketaatan. Jadi untuk menghindari maksiat, untuk menghindari perbuatan dosa, dan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, illa billah, kecuali segala kekuatan itu bersumber dari Allah. Nah, orang lain kan, ibu bapak paham pun kan tadi la haula wala quwwata. Untuk sampai satosna di bumi aya maksiat sanes. Gitunya. Mungkin wae di bumi punten aya naon dan sebagainya, tapi bukan berarti ya mungkin aya dosa aya, tapi dosa mah biasa di mana wae geuningannya. Gitu tah. Dijengkeun kadang-kadang biasa di mana wae gitunya. Punten sanes satosna di bumi aya maksiat sanes. Tapi no wala quwwata nuntos taktos mah kita menghindari perbuatan dosa, bilih aya pidosaeun, teras kita berangkat ke masjid untuk pengajian, wala quwwata untuk dalam bentuk ketaatan kepada Allah, illa billah. Tidak mungkin itu terjadi kecuali hanya dengan kekuatan dari Allah. Terus beres beraktivitas kan, naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, inna rabbi ghafurur rahim. Ketika kendaraan bergerak, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita terus
berzikir mengingat Allah. Bahkan pangapunten ada satu upami kata-kata sakti, kata-kata sakti itu yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengan ucapan itu Nabi Ibrahim setiap doanya dijabah oleh Allah. Insya Allah kesana soktos urang bedah doa-doa Nabi Ibrahim, insya Allah kesana soktos. Namun eta diaos ibu ketika tawaf. Rahasia tawaf ibu, punten rahasia orang ketika tawaf itu semua doanya diijabah dan bacaannya cuma satu ibu. Bacaannya yang kedua, bacaannya cuma satu itu. Dua dengan doa. Nah bacaannya tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma itu. Dan dengan itu setiap doa dijawab. Bahkan kita di ujung ketika tawaf rukun yaman itu Hajar Aswad kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahkan Rasulullah menyampaikan ada dua kalimat yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, dengan mengingat Allah di waktu kita kapan saja, bahkan ketika kita sedang dalam keadaan senang, sedang bahagia, menuju bahagia baca Quran, menuju bahagia kita tetap sholat, maka Allah akan mengingat kita ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita ada dalam kesempitan. Kamu paham kan, Ibu, rahasia pertolongan Allah itu ketika tidak ada ketergantungan kepada yang lain. Paham kan, Ibu, Bapak? Rahasia pertolongan Allah itu ketika kita tidak bergantung kepada yang lain. Selagi kita masih bergantung kepada yang lain, maka pangapunten pertolongan Allah itu belum tentu muncul, Bapak. Jadi pertolongan Allah itu ketika kedaruratan yang sangat darurat. Ya, contohnya di Al-Quran. Jadi kan Allah itu tergantung prasangka kita. Rasulullah, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Wihandi, pertolongan Allah itu sangat dekat. Dekatnya pertolongan Allah ketika kita meletakkan segala sesuatu ketergantungan kepada makhluk. Abi asalnya makan tos masihan contoh di payung itu mah dia pengalaman pribadi Abi kan tos di payung, tapi kayak ulang-ulang ini itu serius diulangi dari lagi. Dia mah sekedar memberikan contoh. Tapi sampai 100 nabi Herman ditulung ke sanes gitu. Sanes. Jadi ketika titik seperti itu maka muncul pertolongan Allah. Maka tos lepaskan segala ketergantungan. Ibu bapak hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Ulang cek dulu. Ada kalimat yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon ibu bapak? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ibu katos mungkin anu eta. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nuju naon eta Rasulullah mengucapkan kalimat eta ketika beliau hijrah. Ketika beliau hijrah, teras hijrah kan langsung Rasulullah, tapi mampir dulu ke gua Sur. Kan anu pami nuju umrah nuju haji biasa taya tarana yang gua eta tara. Sok di luarnya gitu. Atelah naon. Terus abios-bios itu bapaknya. Rasulullah di sini. Teras orang-orang Quraisy mengejar. Tapi Allah memberikan pertolongan di payungan eta duha. Aya ramat lancar. Aya manuk japati di luhur. Noga.
Logikana upami aya jalmi maka lamun lancar pasti bakal rusak gitu nya. Ngan upami ditinggali da katingali saurna ieu mah nya Nabi teh can kantos namina teh ningali Tuhan gitu teh da mun dihanap terumpil gitu pada kalau terumpil gitu nya. Mu Sayyidina Abu Bakar tewas. Sayyidina Abu Bakar tewas. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bu, Pak, pangapunten, Allah bisa. Dengan segala kuasana eta orang-orang Quraisy moal dugi kadinya bisa kan Allah. Di nona teh disamarkeun dikabulkan bahkan namanya teh aya badai pasir misalnya. Tiasa kanggo Allah, teu aya susah kanggo Allah. Tapi kenapa Allah seperti itu? Itu untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kanggo urang. Jadi pertolongan Allah itu datang ketika kita pasrah, yakin kepada Allah. Satu, dua, contoh Nabi Musa alaihi salam. Ibu dina Al-Quran mangga cek di awas geula ibu ya dina Al-Quran. Nabi Musa kan diudag-udag ku Firaun. Firaun botak. Ketika dua rombongan pasukan, rombongan itu sudah saling melihat. Jadi itu Nabi Musa di ujung di ujung pantai Laut Merah. Di dia pasukan Firaun. Tos tinggalian itu tos tinggalian dugikeun ka naon namina teh pengikut Nabi Musa. Wah, kieu mah tos urang tewas binasa urang teh bakal kauda. Saur Nabi Musa moal kauda. Nah, sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi Rasulullah benten Bu, Rasulullah sesungguhnya Allah bersama kita, Nabi Musa sesungguhnya Allah bersama aku. Sebab umat Nabi Musa mah ibu benernya orang-orang Israel, Bani Israel punya kan ditinggalikeun teh ditinggalikeun kekuasaan Allah ge tetep we pada tegong gitu. Kepala batu. Nah, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai turun wahyu kedah dipukulkan tongkat karena lautan sehingga lautan terbelah. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika kita fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun, ketika kita ingat kepada Allah maka Allah akan ingat kepada kita. Konsep pertolongan Allah yang pertama, ibu konsep pertolongan Allah, kita harus yakin bahwa kita selalu dibersamai oleh Allah. Kita harus yakin itu. Sehingga dengan kita yakin dibersamai oleh Allah, maka lepaskan segala ketergantungan kepada makhluk. Ibu ketika tergantung kepada makhluk, kan semua bakal hilang. Ketika kita bersandar karena pohonnya roboh, maka kita juga akan roboh. Akhirnya bersandar ke pejabat kena ke pensiun. Pejabat Bu, bersandar ke jami kena kumaha. Mereka salah berharap kepada siapapun. Sayyidina Ali, ketika kita berharap kepada makhluk, maka siap-siap kita bakal kecewa. Sebab makhluk terbatas. Tapi ketika kita berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan. Janji Allah, dan tidak mungkin Allah ikat kepada janjinya. Fazkuruni azkurkum, sakurang sing emut ke Allah. Dengan cara apa? Satu, baca Quran. Dua, sholat. Yang ketiga, dengan berbanyak zikir kepada Allah. Zikir nu mana? Mangga nu mana? Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah memberikan contoh.
seueur kalimat-kalimat thayyibah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, dengan seperti itu, maka konsep pertolongan Allah itu dekat. Contoh ibu bias lagi nyunkeun diulang deui. Ibu abdi kantos mengalami kejadian ketika pun bojo dioperasi. Di rahimnya aya miom. Miom teh kan di perempuan itu ada dua kemungkinan, kista atau miom. Dua-duanya semua perempuan berpotensi itu. Cuman ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang. Tergantung hormonnya, tergantung kondisinya. Waktu eta tahun sebelumnya di Parios. Ternyata salah dokter ibu miom nate sekitar 5 sampai 6 cm. Diameter nate. Jadi buleut kan ibunya diameter nate 5 sampai 6 cm. Terus ibu pun bojo namanya teh orang kesehatan, ngerti tentang kesehatan. Anjeunna kan apoteker. Jadinya abi mah ngartos tentang kesehatan, tentang obat-obatan. Apoteker mah ngartos tentang obat-obatan.